November 2024. Changpeng Zhao keluar dari penjara federal Amerika. 4 bulan dia habiskan di balik jeruji besi. Denda 65 triliun rupiah. Jabatan bos Binance dicabut. Tapi tahu nggak? Kekayaannya masih 500 triliun rupiah. Orang terkaya nomor 24 di dunia. Dan yang lebih gila, sejak keluar penjara, dia nulis satu hal yang bikin seluruh industri kripto terkejut. Jangan trading harian, hold aja. Tunggu, CZ, bos Binance, perusahaan yang hidup dari biaya trading 300 triliun rupiah per tahun, bilang jangan trading? Ini kayak pemilik McDonald bilang jangan makan makanan cepat saji, atau pemilik Indomaret bilang jangan belanja di minimarket. Kenapa dia bilang gini? Apa yang dia tahu yang kita nggak tahu? Hari ini, gue bakal bongkar semuanya. Dari siapa CZ sebenarnya, gimana dia jadi orang terkaya di kripto, sampai prinsip hidup yang bikin dia bertahan dari 0 jadi 500 triliun, masuk penjara, dan keluar masih jadi legenda. Yuk, kita mulai. Changpeng Zhao, orang biasa panggil dia CZ. Lahir 1977 di Jiangsu, China. Keluarga biasa, ayahnya profesor. Tapi, tahun 1989, semuanya berubah. Demonstrasi lapangan Tiananmen. Ayah CZ dikategorikan sebagai intelektual pro-demokrasi. Berbahaya buat pemerintah China. Keluarga mereka terpaksa kabur, pindah ke Vancouver, Kanada. Dan ini yang menarik. Dari keluarga akademisi yang dihormati di China, tiba-tiba jadi pendatang yang kesusahan di negara asing. CZ cerita, kami gak punya apa-apa. Orang tua kerja serabutan. Gue cuci piring, balik burger di McDonald's. Umur 14 tahun dia udah kerja sampingan buat bantu keluarga. CZ pernah bilang, kemiskinan mengajarkan hal yang kekayaan tidak bisa ajarkan. Kemiskinan mengajarkan lapar, bukan lapar makanan, tapi lapar kesuksesan. Dan rasa lapar itu yang mendorong dia. Dia kuliah ilmu komputer di University McGill. Lulus, langsung kerja. Bursa saham Tokyo, perusahaan teknologi keuangan, semua di bidang sistem perdagangan berkecepatan tinggi. Dia belajar gimana pasar keuangan bekerja dari dalam. 2013, momen yang mengubah hidup. Dia main poker sama teman. Temannya bilang, lo harusnya taruh 10% kekayaan lo ke Bitcoin. CZ mikir, gila apa? Bitcoin? Uang digital yang gak ada bentuk fisik. Tapi dia riset, baca dokumen asli Satoshi Nakamoto. Dan dia lihat sesuatu yang orang lain gak lihat. Bitcoin saat itu 1-9 juta rupiah. CZ gak cuma invest 10%, dia jual apartemennya. Semua masuk ke Bitcoin. Gue jual apartemen di Shanghai dan masuk semua ke Bitcoin. Orang bilang gue gila. Mungkin iya, tapi gue percaya. Teman-temannya bilang dia gila. Keluarga khawatir, tapi CZ punya keyakinan kuat. Dan ini pelajaran pertama dari CZ. Keyakinan mengalahkan konsensus. Lu bisa ikutin semua orang dan aman. Atau lu percaya riset lu sendiri dan ambil risiko. CZ pilih yang kedua. 2014, dia gabung perusahaan blockchain sebagai kepala pengembangan. 2015, jadi kepala teknologi di bursa kripto. Dia lihat industri kripto dari dalam. Dan dia lihat satu masalah besar. Bursa kripto jelek semua. Lambat, bermasalah, down pas pasar bergejolak, pengalaman pengguna buruk. Juli 2017, CZ bikin keputusan. Gue mau bikin bursa kripto terbaik di dunia. Dengan modal 230 miliar rupiah dari penggalangan dana, dia luncurkan Binance. 180 hari kemudian, Binance jadi bursa terbesar di dunia. Gak ada yang pernah capai ini. Pernah. McDonald's butuh 20 tahun jadi nomor 1. Amazon butuh 10 tahun. Binance 6 bulan. Kenapa? Karena CZ punya obsesi. Obsesi terhadap pelanggan. Kalau lu fokus ke pengguna, yang lain akan mengikuti. Pendapatan, pertumbuhan, valuasi, semua nomor 2. Binance punya biaya terendah, eksekusi tercepat, dukungan pelanggan 24 jam sehari, 100 lebih bahasa. Pesaing nggak bisa bersaing.
2018, volume perdagangan Binance 150 triliun rupiah per hari. CZ jadi miliarder di usia 41 tahun. Dari cuci piring, jadi salah satu orang terkaya di dunia. Sekarang mari kita bahas paradoks gila ini. Pendapatan Binance 2022, 300 triliun rupiah. 90% dari mana? Biaya trading. Setiap kali lu trading di Binance, mereka dapat 0,1% biaya. Kedengarannya kecil, tapi kalikan dengan volume perdagangan tahunan lebih dari 1.000 triliun rupiah. Literally, bisnis mereka adalah lu trading. Makin banyak lu trading, makin kaya mereka. Tapi CZ bilang, jangan trading harian. Kenapa? Ini kutipan asli dari CZ di berbagai wawancara. 95% pedagang rugi. Ini fakta. Bandar selalu menang, dan kami adalah bandarnya. Dia ngaku, gua nggak pernah trading harian seumur hidup. Gue cuma beli dan pegang. Begitu cara gua kaya. Tunggu, apa? Bos Binance yang kaya dari biaya trading nggak pernah trading. Trading adalah permainan jumlah nol dikurangi biaya. Buat lu menang, orang lain harus kalah. Dan bursa selalu ambil potongan. Secara matematika, kebanyakan orang akan rugi. Ini tingkat kejujuran yang jarang lu dengar dari bos manapun. Dan data membuktikan dia benar. 95% pedagang retail rugi uang dalam tahun pertama. 80% berhenti dalam 2 tahun. Rata-rata pedagang retail rugi 36% per tahun. Sementara, beli dan pegang Bitcoin 10 tahun, untung 9.000%. Beli dan pegang Ethereum 5 tahun, untung 2.000%. CZ tahu ini. Semua bos kripto tahu ini. Tapi kenapa mereka masih izinkan trading? Kenapa nggak larang trading sama sekali? Karena mereka nggak bisa paksa orang, karena ini pasar bebas. Pedagang profesional ada, tapi cuma 5% yang untung. Mereka sediakan likuiditas. Realita bisnis, mereka butuh pendapatan. Tapi mereka peringatkan, kami sudah kasih tahu. Ini strategi jenius. Secara hukum, kami sudah peringatkan orang jangan trading. Secara etika, kami kasih saran jujur. Secara bisnis, orang tetap trading, sifat manusia. CZ bisa bohong, bisa promosi trading sebagai cara cepat kaya. Tapi dia pilih kejujuran. Kenapa? Karena pemikiran jangka pendek bikin uang jangka pendek. Pemikiran jangka panjang bikin kekayaan generasi. Kalau dia promosi trading, mungkin pendapatan naik 20% jangka pendek. Tapi jangka panjang, regulasi datang, kepercayaan hilang, bisnis ambruk. Lihat FTX, Sam Bankman-Fried promosi trading agresif, bahkan pakai dana nasabah buat trading. Hasilnya, bangkrut, penjara 25 tahun. CZ promosi kejujuran, hasilnya bertahan 7 tahun sebagai pemimpin pasar, bahkan bertahan penjara dan keluar masih kaya.